tak kala kita melakukannya di bulan-bulan ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha arba'atu hurum. Di antara bulan-bulan yang ada itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berada di dalam salah satu bulan yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bentuk penta'ziman kita, bentuk pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini, maka setiap perbuatan baik, ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah, Allah lipat gandakan pada bulan-bulan yang diharamkan, dan kita saat ini berada di antara bulan itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu juga kita ketahui bahwa sesungguhnya mengenal Islam haruslah mengenal secara sempurna. Tak kala di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Khattab menetapkan awal bulan di dalam bulan Islam, maka dipilihlah bulan Muharram sebagai bulan awal di dalam bulan Islam. Dan konon juga diceritakan bahwa bulan itu adalah awal hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sungguh di dalam peristiwa hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat hikmah yang luar biasa. Sebelumnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami tekanan. Beberapa orang sahabat mendapatkan siksaan dari kaum Quraisy, dan beberapa di antara mereka melarikan diri dari Makkah, menyelamatkan dirinya agar kemudian tidak mendapatkan siksaan dari mereka para pembesar orang-orang Quraisy. Kalau di antara mereka ada salah seorang yang memang sudah tertarik dengan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda. Pemuda ini tak kala senantiasa mendengar kabar bahwa tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pemuda ini senantiasa mencari kabar di manakah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan dan memberikan tausiah pembelajaran kepada para sahabat yang lain. Ia mendengar tentang ajaran baginda Rasul, tapi belum pernah ia mendengar sendiri tentang ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingganya sampai suatu ketika dia dengar kabar bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebuah tempat yang kemudian kita kenal dengan sebutan Darul Arqam, seorang sahabat yang menjadikan rumahnya sebagai tempat dakwah di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali mendapatkan tekanan di masa itu. Sembunyi-sembunyi ia dengarkan petuah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika salah satu dari setiap perkataan baginda Rasul yang disampaikan, salah satunya adalah tentang tauhid. Begitu berkesan pada dirinya sehingganya ia berkata, demi Allah, apa yang disampaikan oleh Muhammad adalah kebenaran. Sejak saat itu ia ikrarkan kepada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ia telah memeluk agama ini. Konon juga diceritakan tentang pemuda yang masuk Islam ini. Ia adalah pemuda yang dahulunya adalah seorang pemuda yang kaya raya. Apabila ia menggunakan pakaian, tak ada yang semisal dengan pemuda ini di dalam menggunakan pakaian. Jika berbicara tentang parfum yang digunakan, minyak yang digunakannya, apabila ia berjalan di salah satu jalan di jalan Makkah, pasti meninggalkan jejak aroma yang luar biasa. Sehingga bisa diketahui kalau pemuda ini baru saja lewat di tempat ini. Hidupnya dihabiskan dengan kekayaan yang luar biasa. Kemana-mana ia dipermudah oleh orang tuanya. Makanan belum pernah ia kelaparan. Sehingganya ibunya amat memanjakan dirinya ini. Sampai suatu ketika tak kala sang ibu mendengar dari salah seorang bahwa ia telah memeluk Islam. Di waktu ibunya mendengar bahwa ia telah memeluk Islam, maka ibunya memanggilnya. Jika benar kabar yang aku dengar, maka ketahuilah, haram untukmu setiap kekayaan yang aku miliki. Tidak akan lagi aku berikan kepadamu pakaian yang baik. Tidak akan lagi aku berikan makanan-makanan yang baik kepadamu.
dan aku tidak akan memberikan kepadamu sepeser pun dari harta yang aku miliki nantinya jika engkau tidak kembali kepada ajaran kakek dan nenek moyang kita. Mendengar itu dia berkata, wahai ibuku, apa yang dibawa oleh baginda Rasul adalah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berasal dari Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tak mungkin diingkari oleh setiap mereka yang memiliki akal yang baik. Karena menentang kepada ibunya, maka ibunya tidak memberikan pakaian kepadanya. Bercerita Abdurrahman bin Auf tak kalah melihat pemuda ini. Suatu ketika duduklah sahabat Abdurrahman bin Auf bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia datang menghadap kepada baginda Rasul. Pemuda yang tadinya kaya raya ini tak kalah menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah diharamkan kepadanya pakaian. Segala kenikmatan yang dahulunya dinikmati tidak lagi diberikan oleh orang tua. Dia datang kepada baginda Rasul menggunakan serbar kain burda, kain kasar, kain yang apabila dipakai kadang-kala menyebabkan kulit kita tergores. Dia datang kepada baginda Rasul dengan pakaian yang buruk, dengan rambut yang sudah acak-acakan. Dia datang, menurut Abdurrahman bin Auf, dia bercerita, tak kala itu pemuda ini kemudian datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kala datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Pemuda yang dahulunya seringkali pakai pakaian yang baik, apabila ia lewat, maka aroma tubuhnya telah terdengar sebelum ia sampai ke tempat di mana dia akan menuju. Ini hari karena keislamannya semuanya dilarang kepadanya. Tak ada lagi pakaian yang baik, tak ada lagi makanan-makanan yang nikmat, tak ada lagi segala sesuatunya yang dahulunya diberikan oleh orang tuanya karena ia telah berpindah agama. Baginda Rasul menangis dan berkata, sungguh apa yang kau lakukan adalah sebuah kebaikan yang apabila dibandingkan dengan ibadah yang manapun juga, karena engkau tunjukkan kesungguhanmu di dalam ajaran ini. Demi Allah, apa yang kau lakukan kalau Allah akan membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Konon pemuda ini dikenal dengan sebutan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini tak kala ia pulang ke rumahnya, setiap kali ia mendengar baginda Rasul menyampaikan tausiah, ia datang ke rumah yang dimaksud. Apabila ia pulang ke rumahnya, maka ibunya kemudian menyiksa, senantiasa menyiksa. Sampai suatu ketika ia punya saudara yang bernama Abu Aziz bin Umair. Abu Aziz bin Umair ini adalah saudaranya. Di waktu itu ibunya kemudian berkata, jika engkau tidak tinggalkan Muhammad dan ajarannya, aku akan berjemur sampai kapanpun juga, sampai aku harus menghadap kepada Tuhanku apabila engkau tidak kembali kepada ajaran kakek dan nenek moyang. Ibunya berjemur di bawah terik matahari sampai pingsan berkali-kali. Sedikit pun keimanan dari Mus'ab bin Umair tidak pernah tergoyah. Kata Abu Aziz bin Umair saudaranya, ia berkata, wahai ibu, janganlah kau menyiksa dirimu sendiri, karena suatu ketika jika kita buat ia menjadi miskin, kelak ia akan datang kepada kita. Ini kata saudaranya yang juga tidak beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tekanan semakin kuat di masa itu, maka baginda Rasul menganjurkan beberapa orang sahabat untuk hijrah. Hijrah pertama ini ke negeri Habasyah, dipimpin oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar, yang kemudian membawa para sahabat agar kemudian meninggalkan kota Makkah. Mereka menuju kepada negeri Afrika, tepatnya di Habasyah. Di antara yang ikut hijrah ini adalah Mus'ab bin Umair. Ia pergi ke negeri itu bersama Sayyidina Ja'far At-Tayyar, namun setelah beberapa hari tiba-tiba ia kembali lagi ke Makkah. Waktu ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW yang lain, mengapa engkau kembali? Bukankah di negeri itu aman? Engkau bisa menjalankan ibadah? Benar, aku bisa menjalankan ibadahku. Aku bisa tenang di dalam melakukan segala sesuatu aktivitas yang datangnya dari Allah. Akan tetapi jika aku tak memandang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagiku menjadi hambar setiap ibadah yang aku lakukan. Biarlah aku disiksa di tempat ini, biarlah aku senantiasa mendapatkan tekanan. Akan tetapi setiap kali tekanan itu datang, setiap kali siksaan itu datang, begitu melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilanglah segala rasa sakit yang datang ke tubuhku ini. Ini yang ia banggakan, luar biasa pengorbanannya. Sampai suatu ketika hijrahlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah. Sebelum berangkat ke kota Madinah, baginda Rasul menyuruh sahabat ini, Mus'ab bin Umair, untuk berangkat terlebih dahulu ke negeri Madinah. Karena Mus'ab bin Umair ini dahulunya
adalah seseorang yang senantiasa menggunakan pakaian yang baik, rambut yang rapi, dan ia adalah salah satu tokoh dari tokoh yang ada di tempat itu yang kecerdasannya konon adalah kecerdasan yang jarang orang memiliki. Sehingga baginda Rasul mengutusnya ke negeri Madinah. Satu persatu orang-orang yang ada di Madinah kemudian diislamkan sampai datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disambut oleh orang-orang Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di antara orang-orang Madinah yang menyambut baginda Rasul, di antaranya Mus'ab bin Umair. Baginda Rasul berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, lihatlah pemuda yang berdiri itu. Rambut yang sudah acak-acakan, pakaian yang sudah compang dan camping, aroma tubuh yang sudah tidak karuan. Ia aku utus ke negeri ini, ia tinggalkan semua kesenangannya, tinggalkan kekayaannya, ia tinggalkan kedudukan mulianya, ia tinggalkan segala sesuatu yang ia miliki, ia hijrah demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ia akan mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang diperoleh oleh sahabat ini, tak kala ia tinggalkan segala sesuatu yang ia cintai untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat ini diceritakan di dalam banyak kitab, di antaranya Tabaqat Ibn Sa'ad. Di sana diceritakan bahwa sesungguhnya sahabat Mus'ab bin Umair ini ikut perang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menyebabkan kematiannya. Tepatnya di perang Uhud. Ia berperang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kala ia berperang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa tak kala salah seorang di antara orang-orang kafir Quraisy yang memang dendam kepadanya, maka kemudian memotong tangan. Satu persatu tangannya diputus oleh orang-orang kafir, di mana setiap bendera yang ia pegang tak kala lepas ia pindah kepada tangan yang lain. Tak kala ia tidak memiliki lagi, maka salah seorang di antara orang kafir itu kemudian membunuh dari sahabat Mus'ab bin Umair ini. Tak kala meninggal seusai perang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sahabat ini telah meninggal dunia. Mendekati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini menangis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul membaca sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ayat ini rupanya dibaca oleh baginda Rasul kepadanya karena ia termasuk laki-laki mukmin yang keimanannya sudah teruji dan ia membuktikan dengan memberikan jiwanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam demi tegaknya ajaran Allah dan Rasul. Kalau kita perhatikan dari awal perjuangannya, dari masa mudanya, ia habiskan segala sesuatunya hanya untuk baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang ia miliki, segala sesuatu yang ia miliki dari keluarga, ayah dan keluarganya semua, ia tinggalkan demi keimanannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dimuliakan oleh, inilah makna hijrah yang sesungguhnya. Hijrahnya seseorang dari kecintaan kepada harta menuju kepada keridhaan Allah. Hijrahnya seseorang dari segala sesuatu yang merupakan kesenangan dunia untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan sahabat ini telah hijrah secara hakiki, hijrah yang sesungguhnya. Ia tinggalkan kecintaan dunia dan ia mendatangi Allah dengan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Ini sahabat Mus'ab bin Umair. Jika kita hendak berbicara sedemikian mudahnya, begitu banyak di antara para sahabat, bukan hanya mereka orang yang sudah memiliki akal yang sempurna, bahkan di antara para sahabat yang masih muda juga luar biasa di dalam pengorbanannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga ada dua orang pemuda yang sudah masuk Islam kepada baginda Rasul dan umurnya belum genap 15 tahun. Yang satu 14 tahun, yang satu 13 tahun. Tak kala akan berangkat ke medan juang, tak kala berangkat ke medan Uhud, baginda Rasul menyaksikannya. Dan baginda Rasul berkata, mereka adalah laki-laki yang perkasa walaupun umur mereka belum mencapai usia 15 tahun, kata baginda Rasul. Satu di antaranya adalah Mu'ad bin Amr ibn Jamuh, putra dari sahabat Amr ibn Jamuh. Dia ikut perang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi yang lebih muda, namanya Muawid bin Afra. Ini malah lebih muda lagi dan umurnya 13 tahun. Tak kala baginda Rasul hijrah ke negeri Madinah,
Maka banyaklah orang-orang muhajirin yang bercerita kepada orang-orang Ansar. Di antara cerita itu yang didengar oleh kedua pemuda ini, berceritalah salah seorang muhajirin kepada mereka berdua, tak kala orang-orang Ansar mendengar cerita orang-orang muhajirin, bahwa sesungguhnya kami mendapatkan tekanan, kami mendapatkan siksaan. Di antara mereka ada seorang tokoh di mana ia mencaci maki baginda Rasul, dan tak jarang kadangkala ia memukul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua anak muda ini berkata, siapakah orang itu yang mencaci maki baginda Rasul dan senantiasa menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkanlah bahwa namanya adalah Abu Jahal. Dia senantiasa mengganggu baginda Rasul, dia senantiasa menyiksa kami, sehingganya banyak dari para sahabat, di antaranya juga yang mati karena perbuatan dari Abu Jahal. Pertama kali sahabat yang kemudian meninggal dari pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibu dari Ammar bin Yasir. Ia meninggal dunia karena ia ditusuk oleh Abu Jahal. Semuanya diceritakan oleh orang-orang muhajirin tentang perjuangan mereka di negeri Makkah kepada orang-orang Ansar. Dua pemuda tadi ini merekam cerita tentang Abu Jahal. Di waktu perang Uhud, keduanya ini berbaris di sebelah sahabat yang namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Yang satu Muawwidh bin Afra berada di sebelah kiri dan Amr bin Mu'ad berada di sebelah kanan. Di waktu itulah kemudian terjadi peperangan Uhud. Di dalam peperangan ini memang terjadinya tidak berimbang, akan tetapi di waktu kejadian perang ini, maka kemudian salah seorang di antara dua pemuda tadi ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Mu'ad bin Amr bin Jamuh berkata, wahai paman, dia mengatakan, paman, tunjukkan kepadaku nantinya jika engkau melihat yang mana Abu Jahal, apa yang akan kau lakukan? Demi Allah, di waktu aku mendengar ia mencaci baginda Rasul, di waktu ia senantiasa menyakiti baginda Rasul, tak ada tujuanku datang ikut perang ini kecuali aku ingin agar tangannya nanti terlepas tak kala ia pernah melakukan pemukulan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dendam luar biasa ini pemuda, bukan lain karena yang disakiti adalah kekasih Allah. Yang disakiti adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab di waktu peperangan maka berceritalah Abdurrahman bin Auf tentang dua pemuda ini. Tak kala Abu Jahal lewat dan dipagari oleh orang-orang kafir Quraisy, ia berkata, lihatlah itu yang bernama Abu Jahal. Maka pemuda tadi ini yang tahu persis bahwa ia telah menyakiti baginda Rasul, ia pernah memukul baginda Rasul, berusaha menembus pertahanan dan ia berhasil mematahkan salah satu dari kaki Abu Jahal yang langsung putus di dalam riwayat, menurut riwayat yang diceritakan di dalam salah satu kitab sirah. Langsung putus itu kaki. Sehingganya terkejutlah para sahabat yang lain. Padahal seorang anak muda mampu melakukan hal yang demikian. Itu karena sebab cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia mampu melakukan hal itu. Namun sayangnya tak lama kemudian salah satu tangannya terputus karena tebasan dari salah seorang dari kafir Quraisy. Di dalam riwayat yang lain, ia kemudian menggantung kepada sisa dari sedikit bagian kulit. Tangannya masih gantung, tetapi sudah nggak berfungsi. Maka kemudian ia menginjak tangannya tadi dan dilepaskannya. Kemudian dia kembali menyerang kepada Abu Jahal sampai usianya ditutup demi untuk membalaskan sakit hatinya kepada Abu Jahal karena pernah menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Mu'ad bin Amr. Di lain riwayat diceritakan juga tentang Muawwidh. Dia jauh lebih muda dari saudaranya yang bernama Mu'ad bin Amr tadi. Dia berhasil melumpuhkan Abu Jahal, dan di dalam riwayat yang sama juga diceritakan tak kala keduanya berhasil menjatuhkan Abu Jahal, mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah," kata Mu'ad bin Amr, "aku berhasil membunuh Abu Jahal." Dan kemudian yang Muawwidh juga datang, kata dia, "Ya Rasulullah, aku yang berhasil membunuhnya." Maka baginda Rasul melihat, "Perlihatkan kepadaku pedang kalian." Maka tak kala dilihat pedang keduanya, semuanya bersimbah darah dari darah Abu Jahal. Kemudian mereka meneruskan peperangan. Mu'ad bin Amr meninggal di tempat itu, yakni di peperangan itu, sedangkan Muawwidh kemudian selamat dan ia mengikuti perang-perang berikutnya bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, setelah Abu Jahal tidak berdaya, maka Abdullah bin Mas'ud lah yang kemudian memotong kepala orang yang telah menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Itu sebab baginda Rasul pernah berkata, Fir'aunnya Musa nggak ada apa-apanya dibandingkan Fir'aun. Apa sebab?
tak kala akan dibunuh oleh Abdullah ibn Mas'ud, ia berkata, potonglah kepalaku dan serahkan kepada Muhammad. Katakan kepadanya, permusuhanku sejak saat ini, yakni di bumi, hingga sampai nanti di akhirat pun aku akan bermusuhan denganku. Na'udzubillah. Kalau Fir'aun sempat taubat sebelum ajal datang kepadanya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ia bertaubat. Sedangkan Fir'aun yang baginda Rasul belum pernah bertaubat. Na'udzubillah wal iyadu billah. Pemuda-pemuda yang saya ceritakan ini tadi adalah melambangkan bagaimana kecintaan mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengidolakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman telah berlalu. Pemuda-pemuda kita tak lagi ada pemuda yang memiliki kejiwaan yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Tak ada lagi pembelajaran atau pendidikan tentang baginda Rasul agar kemudian di hati setiap pemuda memiliki kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab sebenarnya pada setiap momen hijrah, tanamkan kepada setiap jiwa pemuda bahwa sesungguhnya kecintaan kepada baginda Rasul tak ada balasannya selain surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali nabimu, kenali nabi kita, yang sehingganya dengan mengenalnya, kecintaan di dalam hati ini akan berbuah sebuah pengorbanan yang luar biasa yang nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kajilah bagaimana kehidupan para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sehingganya bertambah keimanan kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan masuknya kita di bulan ini, Allah tambahkan pengetahuan kita tentang kecintaan para sahabat dan kemudian menambah kecintaan di dalam hati kita, di dalam hati pemuda-pemuda kita, di dalam hati anak-anak kita, istri-istri kita, agar senantiasa mencintai baginda Rasul dan menjadikan baginda Rasul sebagai idola kita, baginda Rasul sebagai teladan kita, yang nantinya ini akan kita jadikan bekal tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul dan dikumpulkan kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan ini nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa cinta kepada baginda Rasul ini menempatkan kita dekat bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit tentang hijrah baginda Rasul. Semoga ini kemudian bermanfaat bagi kita saat kita ada di dunia sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajilah tentang baginda Rasul, tambahlah kecintaan kita kepadanya, sehingga kecintaan ini akan mengantarkan kita kepada kecintaan yang hakiki, yang sesungguhnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.